Masih? Coba, siapa yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan. Siapa? Saya, Bu. Juga, apa juga? Sepengetahuan saya tentang laju reaksi dapat diterapkan pada teknologi penyimpanan bahan makanan, yaitu dengan memanfaatkan rekayasa suhu penyimpanan makanan. Menyimpan makanan pada suhu yang rendah dapat menghambat laju aktivitas enzim dan mikroba yang terdapat dalam makanan, sehingga kerusakan dan pembusukan bahan makanan dapat diperlambat. Ya, kemarin kita tentang bagaimana cara memperlambat makanan itu dalam penyimpanannya. Itu dia ya, kemarin kita pelajari kan. Permasalahannya kemarin apa? Cuaca. Permasalahannya tentang Cuaca. Ya, tentang cuaca ya, karena petani gagal panen. Ada yang lain? Oh, saya silakan, Saila. Sepengetahuan yang saya ingat dengan pelajaran kemarin, yaitu cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali, seperti penyimpanan buah di suhu rendah, penyimpanan zat kimia sesuai kreativitasnya, setara Reaktifannya ya kan? serta cara mengawetkan makanan agar lebih tahan lama. Oh ya, berarti masih pada ingat ya. Yang lain juga kan? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, mengidentifikasi data percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan praktikum hari ini, ya. Jadi dari hasil pengamatan kalian itulah yang kita bahas di sini. Apalah hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menyimpulkan pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang suhu dan peranan katalis pada laju reaksi berdasarkan data percobaan. Jadi kalian yang mempresentasikan ke depan apa hasil dari yang kalian sudah Iya, praktekkan ya, yang sudah kita praktekkan nanti. Itu nanti. Kan kita ada 6 kelompok, ya kan? Ada 6 kelompok. Nanti Ibu acak itu siapa yang maju. Karena kita cuma ada 4 pengaruh laju reaksi. Ada
Iya, katalis terus nanti pokoknya harus data-data kalian itu dia itulah yang maju nanti. Terserah ibu mau pilih kelompok mana yang maju ya. Jadi harus semuanya lengkap ya. Ya. Oke ya. Kita masuk praktik bu. Coba dulu. 11-2. Semangat. Gak ada penyakit mana kemarin ini. 11-2. 11-2. Cerdas. Cermat. Ceria. 11-2. Cerdas. Berarti harus kita belajar kimia dengan cerdas, cermat, ceria ya, biar nanti menyenangkan belajar kimia itu ya kan. Ya, kemudian ada juga ini ya, konsentrasi untuk melatihkan konsentrasi kalian ya. Yang tidak konsen berarti konsentrasi ya ini ya. Ya, ibu bilang ya kalau gajah itu besar, semut itu kita balik. Ya, kita balik. Gajah besar, gajah besar, semut kecil. Ayo, siapa yang tak konsentrasi berarti tahu? Boleh berdiri. Gajah besar, semut kecil. Ya, ibu bilang semut Besar. Oke, ulangi. Gajah besar. Masih ada? Ya, oke. Gajah besar. Oke, udah konsen. Semut kecil. Oke. Gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. gajah Besar. semut. Kecil. Oke, udah. Kecil. Oke, udah konsen. Ya, dilihat amati gambarnya, aturannya. Ya, ini ada seorang ibu ya. Kalian juga sering tuh ya. Nah, kalau kita membuat teh manis dingin, ya, bila permasalahan kita ini teh manis dingin, ya kan? Kenapa dia nggak dikacau langsung dengan air es ini? Gulanya. Ya kan? Kenapa dia harus dengan apa dulu kita? Panas dulu, ya kan? Nah, inilah dia nih. Jadi dari sinilah timbul pertanyaan, kenapa harus seperti itu? Ya kan? Kenapa kita harus mengaduk gula itu dengan air panas dulu, baru dia dicampurkan dengan air. Nanti terjawablah pertanyaan itu kenapa dia, ya? Ya, ayo kembali ke kelompoknya yang semalam, yang minggu semalam, ya kan? Nah, coba lagi ke per kelompok, ya. Kelompok sesuai dengan kelompoknya, ya. Kemudian ambil ada info tamak di situ bahan-bahan dan alat-alat kimianya, jadi bawa ke meja masing-masing, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ayo, Agon, sejarahnya ada. Ibu nanti lihatnya apa ya? Ya, itu kedua. Kedua apa dulu?
Buat kopi ya, jadi sama-sama nanti masukkan kalimatnya ya. Bu, berarti pakai ini, Bu. Di sini lah. Terus berarti nama kali sama-sama lagi namanya. Sama-sama ini juga sama. Sama-sama kembali. Pinjam saya orang berapa? Ada di bawah. Iya, bekas sampai jumpa. Ini enggak usah, pakai sendok aja. Satu sendok. Cuma satu sendok ya. Ini makanya ini loh. Oh iya, tak bingung ya. Jangan sekali pakai yang halus ya. Satu. Oh, ini nanti reaksinya gimana? Lagi reaksinya gimana kalau ini? Satu, dua, tiga. Berapa pakai mulut? Apa lagi? Ini Nono gas-gasnya di Nono yang turun-turun ini. Poin lagi lu coba baca. Lebih berarti yang halus lebih cepat membuang gas daripada yang iya bang. Lebih gas. Buru-buru. Kok digudok? Kalau digudok jadi aduk. Oh ini jadi kalau sini oh. Sembari menunggu ini, mari kita ada yang ketiga. Oh, gas masih dipakai. Kira lagi. Aku dia. Satu.
Belum, 11. Ya, ay. Iya. Pegang dia. Ini. Pegang mana? Iya, lo gitu. Apa ini? Stop. Reaksi apa? Reaksi A sudah B dengan analisa. Reaksinya apa? Iya, ada gas CO duanya. Ya, terus apa lagi kesimpulan kalian apa? Dapat kami simpulkan, besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran kulit dan cipta yang terbuka. Semakin besar takaran keduanya, maka balon mampu semakin besar dan atau sebaliknya. Semakin besar konsentrasi suatu lapisan, jumlah partikel akan semakin besar, sehingga peluang terjadi tumpukan akan semakin besar pula, sehingga laju reaksi semakin besar. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Baiklah, dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Miko, silakan Miko. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Berikan penjelasan dan hubungannya dengan teori tumbukan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, kemudian hubungannya dengan teori tumbukan dengan mengacu pada konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Suatu reaksi kimia dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan antar partikel-partikel reaktan. Kemudian, suatu reaksi kimia dapat berlangsung cepat atau lambat, bergantung pada frekuensi atau jumlah tumbukan atau antar partikel-partikel reaktan, dan juga energi inisial reaksi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya reaksi kimia. Salah satunya adalah konsentrasi reaktan. Apabila konsentrasi reaktan yang digunakan semakin tinggi, maka jumlah partikel-partikel reaktan dalam larutan akan semakin besar. Hal ini dapat menyebabkan frekuensi untuk tumbukan antar partikel-partikel reaktan yang terjadi semakin besar, sehingga produk akan membentuk lebih cepat. Dengan kata lain, reaksi berlangsung lebih cepat atau laju reaksi semakin cepat. Baiklah, apakah sudah terjawab? Belum. Maka akibat suhu meningkat akan dapat meningkatkan laju reaksi. Oke, kan sudah mengerti. Nanti ini ya yang menjawab pertanyaan kita yang tadi yang kita permasalahkan. Ya, jadi ini dia dari kenapa kita membuat teh manis dingin itu dengan air panas dulu dikasih gulanya, baru dengan iya baru dicampur dengan es gula dia ya. Dia terjawab di pengamatan yang nomor 4. Ya. Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua yang kalian praktikkan, siapa yang mau menyimpulkan semuanya? Ya, baiklah. Kita simpulkan untuk hari ini. Berdasarkan hasil
reaksi juga semakin cepat. Ya, oke, ya. Jadi kesimpulannya adalah, ya, yang dibilang Kaila ya. Jadi konsentrasi itu berpengaruh, konsentrasi adalah kalau dia semakin konsentrasinya tinggi, maka apa? Laju reaksi akan semakin cepat. Ya. Kesimpulannya. Nah, terus kalau dia luas permukaan bidang sentuh, apa dia? Apa simpulannya? Luas permukaan bidang sentuh. Nah, macam mana kesimpulannya? Kalau ya, kalau ukuran partikelnya semakin kecil ya kan, semakin kecil otomatis luas permukaannya akan semakin besar. Ya, semakin seperti serbuk kan? Semakin besar. Ya, kemudian apa laju reaksinya juga semakin berpengaruh katalis tadi. Ya, untuk mempercepat reaksi juga kan? Ya. Tapi dia tidak ikut bereaksi, itu dia katalisator ya. Ya, apa tadi yang kita manfaatkan untuk katalis? Si pemutih. Ya, buat paperclipnya cepat berkarat, ya kan? Ya, kemudian yang terakhir suhu. Nah, ini tadi hubungannya dengan yang kita bilang tadi. Semakin suhunya tinggi akan semakin cepat larutan itu bereaksi atau laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, sebelum kita evaluasi boleh dulu berdiri lagi. Konsentrasinya kembali lagi. Apa tadi? Kalau ada semua kecil. Oke, masih konsentrasi nggak ya yang udah yang siang ini ya? Ya. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Sabar, Bu. Lanjut ya, kita refleksi ya untuk hari ini. Nah, di rapotnya. Nah. Pakai yang di atas yang bisa join mikrofon. Ya. Teman-temannya ada pun boleh ya. Nanti ada suasana senang, gembira, sedih, kalian klik aja lah ya. Dia. Udah semua masuk. Awak lagi. Sedih. Kira kali dia terakhir. Cepat kan coba berhasil. Oke, 1, 2, 3.
Terima kasih untuk hari ini. Ya, biasa kita berdoa. Kita mulai berdoanya. Pimpin, Bang Niko, sama-sama lanjut ya. Mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi terima kasih untuk pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.